Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman. Nah ini, dialog itu bukan hanya untuk membungkam imat. Sudah paham kan Anda? Jadi kemarin itu dialognya itu memang sengaja untuk membungkam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar tidak lagi menyampaikan tesis ilmiahnya. Jadi itu bukanlah debat ilmiah untuk mencari solusi atau untuk mencari kebenaran. Dengan diselenggarakannya debat ilmiah atau debat nasab di Robito Alawiyah beberapa waktu yang lalu, ternyata tidak membuat nama Habaib menjadi bersinar atau berkibar atau menjadi lebih terhormat. Tapi justru sebaliknya, setelah acara debat tersebut justru malah terungkap kebobrokan sifat-sifat dari mereka. Belum lama ini yang menjadi sorotan adalah Pak Guru Gembul. Ketika itu Pak Guru Gembul datang di Robito Alawiyah dan di situ beliau menceritakan banyak hal yang intinya mewakili perasaan masyarakat Indonesia terkait adanya klan Ba'alwi yang arogan, yang sombong, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuan tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul adalah fakta dan nyata. Namun sebagaimana kita lihat, di situ dikasih waktu untuk mengungkapkan segala perasaan atau mengungkapkan segala hal, dan di situ juga si Hanif Al-Atos melihat celah-celah atau titik lemah Pak Guru Gembul, sehingga dia dengan seenak perutnya mengatakan bahwa ketika Pak Guru Gembul menyampaikan banyak hal di Robito Alawiyah, akhirnya terungkap hal yang selama ini belum diketahui oleh publik. Artinya, ya Pak Guru Gembul itu cuma dijebak. Nanti dicari kelemahannya bagian mana. Kemudian dari kelemahan itulah yang digunakan oleh Habaib untuk menyerang balik kepada Pak Guru Gembul. Sehingga yang kemarin diadakan di Robito Alawiyah itu bukanlah debat murni atau debat ilmiah untuk mencari kebenaran, tapi hanyalah jebakan. Dan untung saja Pak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak hadir di acara tersebut, karena tentu saja yang menjadi target adalah Pak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ternyata rencana itu sudah bocor. Ini disampaikan oleh imamnya para Habib. Kemarin ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba anteng dekat lagi, nggak usah dilayani. Udah nggak usah dilayani. Cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita cegah. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman. Nah ini, dialog itu bukan hanya untuk membungkam imat. Sudah paham kan Anda? Jadi kemarin itu dialognya itu memang sengaja untuk membungkam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar tidak lagi menyampaikan tesis ilmiahnya. Jadi itu bukanlah debat ilmiah untuk mencari solusi atau untuk mencari kebenaran. Sehingga ya ini memang benar-benar jebakan. Kalau soal bungkam iman terserah, mau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Wah, sambil teriak-teriak. Apa yang dipertanyakan oleh si imam, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah, begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim, saudara. Oh, yang membentuk dia ya. Muswafi, ada Maimun Nafis, saudara, ada Muhammad Asgar, dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim. Jadi intinya seperti itu. Kita itu sekarang itu kalau mau percaya kepada Habaib itu sudah sangat sulit. Ketika diadakan debat di Robito Alawiyah kemarin, mungkin beberapa orang masih berpikiran, wah ternyata
para habaib baik-baik ya, tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata di sana guru gembul disambut dengan mesra, di sana guru gembul dihormati, di sana guru gembul dihargai, dan di sana guru gembul diberikan keleluasaan untuk menyampaikan isi hatinya. Mungkin ada orang yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau kita lihat faktanya, setelah hal itu terjadi, setelah debat ilmiah terjadi, ya semua itu terungkap. Yang belum lama Hanif Al-Athos, yang sekarang mertuanya Rizik Syihab. Jadi acara tersebut memang tujuan utamanya adalah untuk membungkam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi itu bukanlah debat ilmiah beneran, bukanlah solusi untuk mencari kebenaran, apalagi untuk mencari kedamaian, tapi hanya untuk membusukkan atau untuk menjerumuskan atau untuk menjebak seseorang yang menjadi target mereka. Dan ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Seluruh rakyat Indonesia, kita itu jangan mudah-mudah percaya kepada mereka. Karena kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, bagi beberapa orang mungkin kemarin sudah berhusnudzon kepada Robito Alawiyah, ini ada jalan terang, ini ada solusi. Tapi di belakangnya ternyata mereka memiliki niat yang sangat mengerikan seperti ini. Sehingga sekarang pertanyaannya makin kuat saja. Dan sekarang bukan lagi pertanyaan, tapi semacam keputusan dan kepastian. Kepastiannya apa? Mereka, para habaib, jelas-jelas bukan keturunan Kanjeng Nabi. Karena kalau orang yang mulia, orang yang benar-benar terhormat, orang-orang yang benar-benar keturunan Nabi, ketika ada umat muslim mempertanyakan tentang keabsahan mereka atau mengkritik mereka, otomatis mereka akan berterima kasih dan akan menghormati para pengkritik tersebut. Tapi di sini sebaliknya, jika ada orang yang mengkritik, apalagi sampai berani menentang mereka, apalagi sampai meragukan nasab mereka, itu dianggap sebagai musuh yang harus dijebak dan harus dibungkam. Sebagaimana yang rencana mereka akan membungkam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun sayang seribu sayang, semua itu gagal. Dan kita, orang Indonesia, orang Nusantara, malah makin paham, makin mengerti. Ternyata begitu kelakuan habaib dari Yaman.